Masa zombie ketawa. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anamor Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue tuh sih. Di episode kali ini kita bakal bahas film iklannya di sosmed banyak banget. Iya. Iya. Gue lewat mulu tuh di TikTok, di Instagram, di Reels lah gitu. Bahkan di Oh, podcast banyak ya promonya. Oh, gue lihat tuh promo di promo Bang di Radit podcast kan. ada. Gue liat di Radit. Oh, gue gak nonton malah. Tapi jujur menurut gue yang promo di Radit Nora menurut gue Nora. Siapa yang itu promo? marketing. Itu sih Gak yang tahu promanya. pokoknya tiba-tiba dia jadi Si bapaknya, si zombie. bosnya. Jadi Iya. kita kali ini akan membahas film Abadi Nanjaya. Atau bahasa Inggrisnya apa? The Elixir. Alex. Iya, Elixir. Iya. Jamu. 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 Oh, itu jamu ya? Elixir jamu. Iya. Bisa apa sih Mas Tusik ini tuh filmnya? Premisnya film ini menceritakan tentang sebuah desa di daerah Jawa. Gue nggak tahu Jawa Tengah, Jawa Ada Timur. nama daerah tapi gue lupa lagi. Iya, pokoknya daerah Jawa, Jawa Timuran kalau nggak salah. Jawa Tengah, Jawa Timur lah, either way gitu, daerah yang berbahasa Jawa. Jawir. Mereka itu tiba-tiba muncul zombie breakout gitu, tiba-tiba terjadi apokalips zombie start dari Satu rumah. salah satu rumah di sana, dan bagaimana si karakter utama survive dari zombie apocalypse di kotanya tersebut gitulah. Biasanya tentang itu aja sih. Iya sih, Iya kan Enggak. premisnya itu. betul. Iya. Jadi kalau misalnya case banyak banget nih. Case-nya banyak. Zombie-zombie lu sebutin semua ya, Bos? Nggak usah. Nggak usah. Sekampung disebutin sih. Ya, ada Mika Tambayong. Dia jadi Kenes. Terus Kenes namanya ya? Kenes. Kenes. Kenes, iya. Eva Celia jadi Karina, terus Eva Claresta Celia. Taufan jadi Ningsih, Ardit Erwanda jadi Rahman, Doni Damara Sadimin, si bapak-bapak itu. Doni Damara. Yang promo di iya, Radit iya. gitu. Iya. Ya. Dimas Anggara, Rudi, terus Martin Dio, Bambang, karakter favorit gue nih Bambang nih. Kiki Narendra, Aris gitu. Buat karakter-karakternya. Tapi lu punya 3 kata nih buat film ini dulu. Gua ini pilih-pilih jamu. Buyung Upi aman. Bingung. Gue sama. Beras Tolak- kencur sehat. Tolak Sehat. angin jamu hitungannya. Jangan jamu. Jamu. Betul. Kalau lu apa sih? Gue boleh lah zombie kayak gini. Panjang banget 5. Boleh lah. Satu kata. Boleh lah. Zombie. Kayak gini 5 jadi. Ya udah maaf segitu lah. Lu 5 kata jadi ini. Iya deh. Kalau gua Abadi Gajaya. Abadi Gajaya. Iya sih nggak jaya sama Abadi tapi sekali. kayak kurang berjaya deh film ini gitu. Iya. Lu masuk ke audio, apa yang menarik dari film ini nih, soal audionya? Kalau buat audio ya, jujur secara audio ini scoringnya rapih, sesuai sama tense yang ada di filmnya. Produksi Terus Anestis ya? ya, cuman yang perlu di highlight sound effect. Gue cukup kagum dengan sound effect yang dipakai di film ini. Gue suka detail-detail tiap yang di awal-awal film tuh ada suara zombinya teriak dulu baru, jadi itu kayak ngehin zombie bakal dateng gitu. Oh, Gue iya. suka sound effect-nya tuh dimantepin lah di sini, dan efek kayak tembakan, efek ledakan, efek zombinya kena tembak, kena pisau, kena ketusuk atau apapun itu bagus gitu, Akurat. akurat sesuai dengan gambarnya yang ditunjukkan gitu. Gue Nggak kayak film yang kemarin tuh yang Aduh, apa ya? nggak usah dibahas itu. penduri-penduri. Iya, pengepungan bukit. Nah, yang paling gue nggak sukanya tuh cuman musik di yang akhir tuh, Indonesia. Oh, di akhir. Itu kan maksa banget biar ada Abadi Nanjayanya. Menurut gue rada kayak cringe gitu, cuman opini pribadi aja sih. Menurut gue oke, agak oke. maksa gitu. Nah, di iya situ. ada lagu itu ya. Ada di Ada. akhir. Terus pas Abadi Nanjayanya tuh kayak di highlight gitu P maksud anjay. Apa ada? Gue baru inget lagi ada lagu itu. Iya, gue itu juga. itu sih yang menurut gue cukup bukan mengganggu, menurut gue cringe aja gitu, kayak ini maksa banget sih ini menurut gue di situ. Udah sih dari audio gitu dong. Oke. Tapi menurut visual kayaknya banyak efek-efek yang menarik di film ini nih. Satu, gue kasih tuh kemarin dari segi visual ya. Iya. Gue kemarin tuh sempat ngeliat ada potongan klip gitu yang gue lihat tentang bagaimana mereka nge-take buat yang ngeledakin rumahnya. Si kantor polisi. Kantor. Kantor polisinya Iya. ledakin. Itu praktikal. Oh iya, Oh iya. Iya. bukan CG ya? Gimana ya? Jadi ada ledakan yang CG, ada ledakan yang praktikal. Jadi kayak kebakar lamanya itu CG. Tapi Tapi kalau ledakan awalnya. ledakannya itu tuh praktikal. Oh serius? Keren juga. Iya. Berarti dia bangun kantor polisi dulu ya? Eh, Properti gitu. kalau nggak salah tuh gimana ya?
Jadi ada ya kayak tembok gitu, terus yang ya tembok kecil yang tempat dia keluar, Hah? itu tuh beneran. Yang ditabrak sama truk. Apa yang Enggak belakang? Kak, itu kan pintu belakangnya Oh si iya Iya, iya iya, iya, polisinya iya. kan. Nah, si pokoknya ada bangunan yang cuma buat situnya doang. Hmm. Di belakangnya ngasih meledak. Jadi pas mereka keluar, itu Oh, darnya itu tuh beneran ada ledakan ada lalu belakangnya. ledakan. Anjir, Oh menarik berarti banget. sebenarnya set bagian depan sama set bagian sampingnya itu beda tempat ya? Gue nggak tahu ya. Cuma pokoknya pas itu kayak liat klipnya emang ada yang Ledakin. praktikal. Oh, Tapi ada Ledakannya shot tuh emang dari jauh praktikal. satu tempat harusnya. harusnya. Tapi kan bisa Iya. CG. Ya, oke. Cuma pokoknya pas ledakannya itu tuh praktikal, tapi ketika kebakarnya udah hancurnya Iya. pas dilihat dari drone itu CG. Tapi si Gio oke sih. Iya CG bagus. oke. Ini lumayan. termasuk film yang gue tambahin, sorry ya visual. Gue tuh sangat suka mengkonsumsi film atau game zombie. Gue nonton Makanya tampak lo kayak zombie nih. nggak gitu. Office Gue Zombie. Walking Dead tuh season 1 gue nonton, Last of Us gue nonton, Walking Dead gamenya main juga, terus Ini eh, One Cut of the One Dead. Cut of the Dead ini termasuk lah zombie gitu, gue nonton. Banyak lah film zombie, Train to Busan. Gue tuh sangat pas zaman zombie itu dulu kan kayak semua film zombie gitu. Home Sweet Home. Oh ya, Sweet Home. Sweet Home aja itu. Nah itu gue sangat ngikutin lah per-zombie-zombian ini gitu. Dan gue termasuk orang yang nonton The Boys. Lu kalau misalnya nonton The Boys pasti ngerti gore-gornya The Boys tuh gimana. Gue nonton ini masih ngilu. Itu sih gue kayak jadi visualnya keren gitu. Ya. Gue secara visual kalau dari gambar ya, action dan lain-lainnya menurut gue oke lah. Biasa aja gitu. Nothing real special. Ada sih gue scene favorit gue. Cuma yang perlu gue apresiasi sekali adalah bagaimana make up zombinya, bagaimana mereka membuat zombinya. Bagus. Karena zombinya menurut gue bagus banget ya untuk apa ya? Kan kalau mereka pas itu mempromosikannya bahwa ini kayak film zombie pertama di Indonesia. Gue lupa deh. Kalau secara Film. film mungkin kali Film ya, Soalnya film. kalau series Sudah tuh ada gue Red udah Zone. pernah Iya, nonton, iya, ada, kayak film. Red Zone. Kayaknya ini deh kayak film zombie serius pertama di Indonesia. Oke. Karena gue maksud nyari kan film zombie Indonesia ada, cuma kayak ngelawak gitu loh. Oh, bukan Kejuruan. zombie Ini kayak beneran ya. film zombie yang serius. serius. Menurut gue berhasil gitu. Kalau klaimnya mereka itu menurut gue berhasil karena zombinya bagus, acting zombinya bagus banget kayak zombie. Jadi zombinya. Jadi zombie, Acting zombinya gua beneran akui jadi ya. zombie gitu. Ganasnya, terus mindlessnya nggak ada pikiran mereka Iya. tuh yang bener kayak ngejarnya nggak jelas gitu, Kosong aja. kosong gitu. Terus make upnya juga bagus banget menurut Rapih. gua, rapih Rapih. banget tim aduh gue lupa tuh apa nama bagian Make up. bukan ini kan ada tim make up terus ada yang kayak tambahan lagi gitu ya kayak nambahin kulit yang udah Oh, luka, yang detail-detailnya. detail-detail kayak gitu yang tambah-tambahan lah gitu yang MUA wisuda. yang prostetik. Mas, MUA sudah mana yang tiba-tiba dikasih bekas luka? Nggak ada dong. Wisuda siapa? Ada yang Wisuda jadi zombie, zombie-zombian. Mas. Gitu. Secara visual sih oke. Bagus gitu dan enjoyable sekali sih. Enjoy. Film popcorn aja gitu lah. Film Tapi kalau ngebahas terus bilang acting zombinya bagus, acting film enggak. Menurut lu gitu? Jujur, iya. Menurut gua iya, karena Actingnya nih. Mika Tambayong ya, Hmm? gua nggak banyak ngelihat dia main di film yang nggak tahu di kepala gua Mika Tambayong tuh yang film-film rada sinetron gitu loh. Oke. Dan menurut gua serius lumayan gitu di sini ya. tuh ada itunya tuh. Hmm. Dialog-dialog yang di bawah tuh juga lumayan cringe. Terus sempet ada yang tahu-tahu emosional Itu mau gue bahas nanti. gitu-gitu Itu tuh kayak- buggering sih. Iya. Iya, apalagi ini si temennya Kenes tuh yang jadi bini bapaknya Kenes, ya Karin. Karin. Ya. Gua kayak beberapa kali tuh yang di series video zaman dulu tuh yang ya begitu iya, paham lah ya. iya. Jadi di sini tuh kayak masih tebal banget aura lo yang di situ, masih ke bawah gitu. Iya, gue Iya, suka jadi- acting zombinya tapi acting yang Di luar zombie zombie. dramanya kayaknya bisa sih kurang ya. diimprove deh gitu. Ah. Ya itu sih kalau ngomongin hal-hal yang perlu diperhatikan ya di Iya. film ini, atau mungkin Ini berarti bisa masuk ke hal yang menarik nih ya. hal menarik ya bisa. Yang perlu dikritik menurut gua transisi plotnya sih. Ya itu yang tadi lu bilang, tiba-tiba emosional tuh yang dia teleponan tuh si Karin sama Kenes, mereka teleponan kayak lu di mana, terus tiba-tiba kayak
Ingat gak? Ingat gak pas kita dulu pernah SMA. kejebak gini kayak Iya. gara-gara banjir, terus tiba-tiba sini jadi emosional kayak apa kagak ada transisinya kayak tiba-tiba emosional gitu. Itu ganggu banget menurut gue itu. Dari situ ke belakang drop gitu gue langsung Kayak maksa banget Karena ya. emosinya nggak dibangun. Emosinya nggak dibangun Betul. Tau-tau tiba-tiba. ngetung. Nah, Soalnya sebenarnya apa ya, plot mereka, masalah mereka satu sama lain tuh menurut gue menarik karena ada backgroundnya gitu loh. Ada ada dinamika. backgroundnya, dan backgroundnya itu menarik gitu kayak oh si cowok ini selingkuh sama ceweknya, Motivasi terus jelas. cewek ini itu punya sahabat yang ada sahabatnya jadi nyokapnya. Terus Iya. menurut gue menarik nih Abangnya gitu nganggur. backgroundnya gitu. Abangnya nganggur. Bapaknya mau pensi. Ya, maksudnya gitu-gitu. kayak itu tuh build up awal tuh sudah oke. Gue berharap drama yang lebih wah lagi gitu loh iya. sebenarnya, tapi ya hancur pas di sini itu sih langsung kayak apa anjir tiba-tiba kayak gitu. Kalau menarik gue ternyata walaupun zombie udah nyerang, warung Madura tetap buka ya. Itu lagi iya lagi. Apa hal menarik dari film ini ya? Gua nggak banyak konsumsi film-film Zombie. per-zombie-zombian ya. Yang menarik, gue terbantahkan sih sebenarnya gara-gara gue sempet beberapa kali kayak ngeliat orang di TikTok ngebahas film ini kayak apa zombinya tolol kena hujan diem doang, tahu gitu panggil damkar jangan polisi gitu. Iya lagi. Tapi jujur iya. Iya. Terus motivasinya jadi jelas gitu loh kenapa dia diem, karena ya suaranya Ya. kayak nggak kedengeran gitu, dan aromanya luntur. Terus ke reaksi orang-orang di kampungnya jadi jelas kayak ini orang kesurupan apa gimana gitu, karena ya di kampung di Jawa Wajar. Dan itu pertama kali terjadinya zombie iya ceritanya. gitu loh, dan yang dipakai pun kayak yang di acara nggak tahu lah acara apa itu yang di rumah yang kayak kondangan gitu. Isinya kan orang-orang tua, kita tahu bahwa itu orang-orang kayaknya nggak nonton film zombie gitu. Konsep zombie pun mereka kayak kurang paham nih sebenarnya mereka apa, jadi kayak masuk akal jadinya gitu sih. Gue malah banyak dari review atau enggak orang-orang berkomentar gitu terhadap film ini ya. Banyak yang kayak frustasi melihat bagaimana bodohnya si karakter-karakter di sana. Iya lah. Iya kan? Itu gue banyak lihat Iya, kayak gitu iya. juga ya. Cuma Ada gatal sih Wasan juga ya. kayak anjing ini orang-orang pada bodoh banget Iya. gitu loh. Kok malah kesana, kok Iya. malah kayak gini gitu. Cuma menurut gua itu tuh forgivable. Oh iya. Menurut gua kebodohan karakter-karakter dalam di sana Film ini. ketika menangani zombie itu forgivable. Sebab Kenapa? Karena di sebuah film zombie ya, untuk menurut gue film zombie yang popcorn, oke. yang untuk lu nikmati sebagai film di mana manusia melawan zombie, itu tuh mostly karakter manusianya itu mostly bodoh. Iya. Oh, Pasti iya. selalu terjadi kayak Kebingungan dulu. decision yang kayak kok lu tolol sih ngambil decisionnya, Iya. ngambil keputusan kok bego. Bahkan Iya. sekelas Last of Us saja bodohnya di akhir. Iya, pasti selalu ada gitu. Kalau misalkan memang popcorn movie zombie, karena kalau misalkan dia pada pinter ya ngurusin zombie, itu maka clash-nya bukan zombie dengan manusia, tapi manusia atas nama manusia. Iya. Bisa bertahan hidup. Iya, masalah survival jadinya. Iya, Seperti iya, film-film iya. zombie yang sudah sering kita tonton ya. Di Last of Us juga Di gitu. Last of Us. Atau kalau misalnya kita ngomongin yang film aja nih, kayak Train to Busan juga kayak gitu. Ujung-ujungnya clash-nya antara Bird manusia Box dengan tuh manusia. bukan Bukan zombie. zombie, Bukan, monster. Ini apa namanya, Maze Runner, Scorch Trial. Iya, Itu kan kayak agak zombie gitu kan. Itu kan pada akhirnya manusia lawan manusia gitu. Karena ketika manusianya udah pintar untuk melawan zombie, masalah mereka adalah manusia lain. Ya, Dan di situ resource-nya tuh gitu biasanya akan jadi lebih banyak perdebatan moral. Ketika udah perdebatan moral, pembedahan kita sebagai audiens melihat si filmnya jadi lebih dalam kan. Iya. Jadi tidak popcorn. Jadi nggak ringan. Ada mikirnya tuh, jadi apalagi iya, perdebatan moral tadi. lebih Karena berat. begitu sudah terjadi zombie apocalypse seperti itu, karena pasti ini kompas moralnya pasti bergeser. Berubah sekali. Pasti berubah gitu. Yang tadinya tidak wajar menjadi wajar kayak gitu. Menjarah. Iya. Jadi kayak disitulah saatnya explore karakternya gitu. Dan kalau melihat Abadinan Jaya ini dan dari endingnya seperti akan ada sequel. Mungkin. Endingnya besar sih, kemungkinan sih. Tapi di Jakarta mainnya. Iya. Maksudnya itu bakal lebih make sense kalau misalnya terakhirnya. Syutingnya mahal nyawa Jakarta. Ngosongin zombie lari-lari sih mahal menurut gue sih.
Itu kayak gue tuh ngelihatnya film ini memang arahnya tuh ke popcorn. Jadi kayak ketika selesai gue nonton kayak oke, ini arahnya gue tahu nih film ini mau jadi film zombie yang seperti apa. Nah, Jadi gue ketika menilai pun kayak oke, gue akan menaruh penilaian gue dari sudut pandang yang ini. nah, Jadi gue kayak forgivable tuh. termaafkan deh. Karakter-karakternya pada bego semua tuh forgivable menurut gue. Namun memang memasukkan drama-drama manusianya itu agak kayak kok maksa ya gitu menurut gue. Sama kayak kalian juga merasakan hal tersebut kan? Ini butuh scriptwriter yang lebih baik sih menurut Iya, gua. iya, setuju gue. Atau mungkin pemilihan aktornya Nih. juga ya. Nih, Itu iya sih menurut gue. funny thing ya. Menurut gue film zombie yang sangat menyenangkan dan sangat bagus unexpectedly itu Shaun of the Dead. Shaun of the Dead itu tuh film Inggris tau gue. Oh ya orang UK gitu yang bikin. Film itu film komedi aja. Film komedi Oh iya. zombie itu tolol banget. Cuma bagus. Percaya sama gue bagus. Script writingnya terus kayak bagaimana mereka mengeksplor karakternya malah bagus. Padahal itu filmnya komedi yang zombinya tuh bisa lo ajak dance dulu aja. Tolol banget sumpah. Tapi ini di awal emang berusaha angkat dramanya dulu kan. Iya, Ya, buat ngurus cerai, nggak suka sama pabrik ya. Gitu. Iya, gitu-gitu kan. Itu akhirnya gara-gara pembawaannya, delivering ini ya, drama-dramanya tidak baik. Plot yang sudah dibangun itu jadi kayak sia-sia gitu loh. Jadi Iya, tanpa ada plot itu, ini akan jadi film zombie aja. Iya. Yang seperti kita tonton nggak akan berubah apa-apanya. Kenapa nggak bikin yang film yang zombie aja? Iya. Gitu loh. Ya kenapa lu harus bikin film yang bapaknya suka sama teman anaknya tuh goblok bro. Terus Atau enggak tapi akhirnya itu dinikahi teman anaknya tuh. Itu diangkat di awal itu menarik. Cuman kan kita berekspek ada konflik yang terjadi akan hal itu gitu loh. Iya. Deliverynya tidak bagus menurut gua. Iya sih. Gue malah ngerasa menarik kalau misalkan sudut pandang karakter yang diambil tuh dari Ningsih sama siapa sih Bambang Bambang yang ya. jadi polisi. Oh iya. Polisi bukan Bambang mah ini ya. Dia yang berusaha yang ngasih cincin itu kan. Iya, siapa sih yang polisinya itulah. Iya. Itu Lupa yang Ardit ya. sudut pandangnya dari sana. Terus untuk memperkenalkan dari mana sih ini asal zombinya, itu cuma ngasih lihat bagaimana si bapaknya minum jadi muda, terus tiba-tiba dia ngasih tahu alasannya aja kenapa ada zombie. Iya, cuma ngasih tahu. Itu kan buat kita sebagai penonton tahu nih world buildingnya. Iya. Bahwa sumber si zombinya adalah karena jamu dan jamu yang based on dari tanaman demi awet muda. Udah. Itu iya Kita nggak perlu tahu tuh siapa sih si Bambang ya yang pengangguran. Yang pengangguran. Jadi kita sebenarnya kayak nggak perlu tahu gitu loh. Aku suka karakter Bambang. Sampai dia bahas gue sampai gak dikasih mobil dari dulu, nggak penting itu tuh. Kayak nggak napak tanah mas. Iya. Itu lihat no di kampungnya sendiri no bentukannya gimana gitu maksud gue. Rumahnya masih jarang-jarang. Iya. Tapi di kampung sih bukan gara-gara miskin, rumah jarang-jarang, tanahnya gede-gede. Iya. Tanahnya gede-gede. Cuma maksud gue mereka memang datang dari keluarga menengah bukan menengah ke itu atas. kayak orang kaya pensiun di kampung gitu loh. Iya. Gitu loh. Cuma kayak ya kalau misalkan mereka ngambil sudut pandangan dari rakyat yang awalnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba terjadi breakout zombie, terus cut, jadi kayak panik, apa ini, cut, terus langsung ngasih tahu backstory dari mana asal si zombinya, minum apa segala macam, breakout, dari sana, balik lagi di sudut pandang rakyat. Iya. Itu lebih seru lagi. Lu sebagai karena kita kan sama nonton tuh kayak mereka tuh clueless, cuma kita jadi tahu dari awal tuh kayak ya gara-gara bapak lu minum jamu anjing gitu kan. Belum BPOM tuh lu minum bahaya. Iya, guys. Terus tapi kalau misalkan lu itu sampel diminum langsung sama orang tuh. Iya, lu bukan sama orang, sama owner. Iya. Nah, lu bayangin kalau dari sudut pandang rakyat. Lu enggak kayak Ebel dulu gitu loh. Kalau dia nggak berubah sih. Karena kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang rakyat gitu, dari orang-orang biasa gitu yang nggak tahu, nggak ada urusan langsung sama si jamunya, ya sama kayak kita nonton film-film zombie yang biasa. Tiba-tiba terjadi aja zombie. Bener kan? Dan ya udah itu eksplorasi akan lebih mudah dan harusnya sebagai audiens bakal ini sih malah lebih kebentuk world buildingnya tadi. Dan juga kayak nanti akan ada misi di mana si tokoh utama yang cuma orang biasa ini mencari tahu ini asalnya dari mana sih. Jadi nambah alasan, ada drive untuk si karakternya. Gitu loh. Itu sih. Ini kan berusaha nyetop tapi gimana caranya gitu. Iya. Dan lu memulai sebuah, gue nggak tahu bakal jadi trilogi atau dibuat sequel satu doang gitu. Lu memulai sebuah franchise lah kita namanya dengan cara kayak gini ya.
menurut gue audiens kabur sih. Soalnya script writing-nya Pak, sumpah entah ganti scriptwriter atau scriptwriter yang sekarang lebih explore lagi lah. Tapi gue gak yakin lagi sama statement lo barusan. Gue yakin banyak yang makan sih. Tapi tetap enjoyable kok film Iya. ini. Tetap enjoyable Iya. sih memang. Sebagai film zombie ya. Iya. Kalau lu mau nonton sambil makan ya aman-aman aja. Gore-nya sih yang kita gak aman. Kita kan nonton untuk mereview. Iya, Iya. 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 Tapi scene favorit lo apa sih? Scene favorit gue di film ini adalah ketika si siapa tuh, aduh, yang si Mikha Tambayongnya lah. Si Kenes. Kenamaan itu gitu. Di akhir banget dia sudah kena gigitan, spoiler alert, haha, mampus. Dia udah kena gigit, terakhir dia berusaha pergi, udah pergi aja. Terus dia nyalain kembang api, dia keluar jalan, kamera diam tapi handheld jadi masih gerak-gerak, natural. Dia jalan ke tengah sawah, dar. Petasannya meledak, dar aja. Itu epic ya. itu menurut gua asik, bagus banget. gua ingat Suka banget. Ada satu petasan yang deket banget sama Iya. dia, terus kayak dia agak takut dikit gitu. Iya, tapi maksud gua kayak beneran yang kayak Iya. lu berani siap apa ya? YOLO. Kayak wah udahlah, Daripada Ini- anak gua kena. pengorbanan bagus gua menurut gua itu terakhir gitu. Menurut gua Scene- dia ngebelain anak tuh menurut gua bagus. Itu shot bagus banget menurut gua. Iya, iya. Fuck. Itu salah satu chemistry yang berhasil di film ini menurut gue tuh. Antara Hubungan si Orang tua dan Kenes sama anaknya itu. oh iya. Ada drive-nya. Bapaknya juga kan, Mm-mm. si Dimas Anggara Iya, itu. Wak, iya. Lo apa sih? Bos. Gua ada dua gua. Satu sama-sama dikerumuni zombie, cuman beda timeline. Yang pertama tuh yang di truk kuning, Oh iya. itu kan dikerumuni zombie. Hmm. Menurut gua itu scene favorit gua karena ada zombie yang ketawa. Iya ya. Iya, itu ada zombie yang ketawa, tapi satu dan itu kayak Nggak kelihatan. Gua iya, nggak lu notice. nggak bakal notice kalau nggak diperhatiin banget. Gua pas ngeliat itu kayak jir ketawa gitu. Lucu aja gitu kan. Dan ibu-ibu gitu sih kayak Udah happy jadi zombie. Aku main film nak. Mama masuk TV. Jadi apa, Mak? Jadi zombie. Satu lagi tuh yang si Kenes ya, yang terjebak tuh Bambang, yang polisi. Satu lagi Kenes. ya. Kenes. polisi. Tiga. Itu kan mereka udah pakai atribut gitu. Iya. Full Terus armor. dikerumunin zombie. Oh, iya. Terus zombie datang lagi makin banyak, terus kamera tuh zoom makin Yang jauh dia- terus makin banyak. Gini ya. Menurut gue epic banget gitu kayak iya nih, ini gambaran sebetapa mengerikan zombinya dapat. Nah, itu. Iya, dan menurut gue menariknya ada menggambarkan bahwa kalau misalkan kita terjadi zombie apocalypse di Indonesia susah untuk membela diri. Iya, karena kita nggak. Karena nggak punya senjata. Itu ada M16 apa M16? M16. Ada Iya. M16 di apa? Kantor Kayak polisi. kantor polisi Polsek daerah doang gitu. Gue lah. kayak Itu nggak gagal yakin. Laras panjang. Iya, kalau misalnya laras panjang ada di Mabes, Di oke Polres, lah, gitu di iya. Polres gitu. Ini kayak Mentok-mentok beceng lah kalau polsek ini gitu. Polda gitu. Polda mah gede. Polda gede, Polsek. Polsek iya. Polsek. Itu. Mana banyak lagi Iya. M16-nya. Kalau cuma 1-2 oke lah. Terus kayak mereka menyediakan anti peluru tuh janggal juga ya. Biar anti peluru di polsek. Ini apa? Siapa yang nyerang sih di kampung begitu? Tim huru-hara gitu Mentok-mentok kan. pakai cirurit. Cirurit. Ya, berlebihan itu Itu. Ya. Terus favorit gue Ada nggak lu? penggambaran zombinya OP aja. Iya. Ada dua juga sih gue. Yang Dimas Anggara ketusuk pompa. Oh iya. Itu bagus menurut gue. Terus satu lagi pembantunya yang dinas mobil putus. Oh iya itu Wah gila OP mampus. itu Penggambaran bagus. kayak kuyang ngesot. Itu keren sih. Itu bagus. Terus dia jadi bagus gitu loh. Itu bagus banget. Iya rapih. Dan kita merasa teror gitu loh, yang awalnya mereka ngelihat badannya ada, terus mereka habis Hilang, ngapain, iya, terus dia iya. tuh kayak anjir hilang, Cok. Mampus Itu banget. Itu bagus film berhasil banget. bagian itu kayak gitu. Ngasih Iya, iya, iya. teror zombie itu bahaya gitu. Nah lu akan ngasih rating berapa bos? Gue tuh kayaknya di antara 2,5 sampai 3 deh. Jadi berapa? 2728. Iya, 27 lah. Nggak apa nih, kita kan tidak pakai letterbox, bisa main Iya, koma-komaan nih. 27 lah gue. Oke. Lu 75. 27. Oh, Aja. Oke. Gua di 25. Dia 2,5. 2,5. Iya. Oke. Gue Nero juga sama 2,5. Oke, ya udah saja. Heeh. Menurut gua kenapa gua kasih 2,5 karena kan dari skala 5 tengahnya kan 2,5. Ini bukan berarti 2,5 tuh jelek. Karena 2,5 So-so. tuh di tengah, Iya. mid biasa aja menurut gua. It was fun, enjoyable. Cuma makanya gue taruh di 2,5 gitu loh. Mikirin ratingnya jangan kayak mikirin rating di GoFood ya. Iya. Iya. 42 tuh udah gak enak. Enggak. Enggak, 2,5 tuh
ya udah tengah, Iya, betul. titik Oke. tengah. Oke. It just okay, setuju gue. Apa sih? Ya, bisa dinikmatin. Cuma kayak tadi kalau contohnya makan enggak ada. Mungkin cuma berak kayak nyaman ya. Kok makin aneh mas? Makin Nggak- aneh, nggak, gua sorry. sampai nggak ngerti konteksnya kemana. Iya, bingung. Lu ada nggak pembelaan kenapa? Tapi lu sebagai orang yang kayak sebel banget dari tadi, tapi malah ngasih rating paling tinggi Karena yang bikin drop tuh di dalamnya. Paul narasinya doang. Oh iya Setuju iya. sih gue. Sisanya Setuju. visualnya sangat oke sekali. Mm-mm. Soundtracknya juga, sound effect-nya juga sangat oke sekali. Jadi kayak Iya. gak ada yang gue protes selain ceritanya doang. Makanya kan dari tadi gue kalau diperhatiin ya, gue selalu protes sama scriptwriter-nya gitu. Gue gak tahu scriptwriter siapa, cuman ya itu gue sangat menyayangkan skripnya kayak gitu doang dengan visual dan apa ya, composing audio sebagus ini gitu loh. Iya, setuju gue, Iya. setuju gue. Gue sebelnya malah gara-gara kayak dibikin nggak tahu jadi kayak drama FTV gitu loh, sebel gue. Lu Scene ingat dramanya ada ya? scene di yang Mana? tunangannya yang Ah, bawa iya. anak, Iya. si temennya Kenes tuh pas naik motor mau ke polsek, kan motornya sempat mati di tengah jalan, terus dia mau balik lagi kan. Zombie itu kan sebelumnya larinya kenceng-kenceng aja ya. Iya, Dan jalan itu cukup panjang tapi nggak sejauh itu. nggak sepanjang Kalau itu. kita nggak butuh 1 menit untuk sampai ke Iya. titik. Ujung, ya. Terus nyalain motor disela lama banget gitu, terus kayak jadi berasa lama, seakan-akan zombie lemot banget. Kayak formulanya nggak tepat untuk di film gitu loh. Jadi Gua kayak rasanya. nggak konsisten ya Iya, logiknya. betul. Tiba-tiba Gua di nggak suka nerf. sih, itu kekurangan dari gue sih. Oke. Itu tadi nanti udah TikTok approve apa enggak nih? Karena iklan TikTok banyak banget. Mereka TikTok approve. TikTok approve sih. Menurut Approve gue. ya. Approve. Pacingnya cepet. Cepet. Biasanya cepet kalau doyan drama-dramaan yang rada-rada cringe, ketelan sih nih, ketelan ini banget. cheesy banget jadi kayak Iya. tonton aja. Tapi ada kadang-kadang ada yang merinding dikit, cuman kayak cheesy-nya masih bisa dimakan ini. Nggak, bahkan menurut gue kalau lu emang pengen nonton film zombie, ini cukup untuk jadi film zombie. Iya cukup. Cukup banget. Gitu. Logik zombinya tuh masih masuk lah. Nah, kecuali lu pengen nyari film zombie yang punya perdebatan moral, nah di sini enggak. Iya. Jangan cari drama-drama yang menarik, jangan. Kalau mau main sama lokal ya nggak film sih. Apa? Series. Ada di video tuh eksklusif dia Red Red Zone Zone. namanya. Oh iya. Gue udah nonton itu sampai tamat. Itu potensialnya sangat tinggi menurut gue. Cuman memang kayak terbatas budget produksi kalau yang I dari see. gue lihat. Tapi dia tuh konflik politiknya ada, konflik moralnya ada gitu. Dan musuh utamanya itu bukan zombie, jadi kayak Orang. ya, ini beneran kayak pemerintah lawan rakyat. Ini seru menurut gue Oh. Red Zone ini gitu. Terbatas budget sih kalau dari yang gue tonton ya, Karena kayak ini series terbatas ya? budget aja sih. Terus kan kayak lebih mahal daripada film gitu. Iya. Cocok buat siapa? Menurut gue cocok buat orang yang pengen nonton film action zombie. Iya. Cocok. Atau cuman nyari temen kayak, gue lagi bosen nih nonton apa ya? Ya gitu. Iya cukup. Soalnya masih Iya sih. enjoyable. Iya kan tadi gue bilang kalau buat film zombie ini cukup. Tapi kalau untuk lebih enggak. Kalau gue menurut gue cocok buat orang-orang yang buat mau nambahin nafsu makan ya. Enggak deh. Kecuali lu Oh. zombie. Ini lucu deh kalau misalnya tiba-tiba ada orang beneran kayak, wah katanya bagus buat nonton pas pengen makan. Silahkan. Terus dia tonton langsung lah. makan. Aku rekomendasikan sekali. Gue. Enggak gue kok lahap. Kayak yakin mukanya yang ngomongnya tuh. Lu pada punya closing statement apa enggak? Gue ada. Apa? Gue ada closing statement gue. Ini start yang bagus kalau misalkan Indonesia, scene film Indonesia mau explore zombie. Iya. Ini start bagus Ini menurut start gue. bagus sih. Even though gue taruh mid ya. 2,5. Cuman ini bagus. Tapi buat stok oke dong. Bagus. Oke, Decent. ya. Decent. Nih. Lah. Very decent. Menurut lu ada nggak? Kasih ibu. Tiada ujung. Tidak henti. Abadinan Jaya maksud lu? Ini kan ibunya kan terakhir Oh, kan kasih ibunya, ya. bundir gitu loh. Enggak. Mengorbankan dirinya karena tahu dia udah jadi zombie. Iya. Lo ada nggak closing statement bos? Gue butuh opini kalian. Enggak sih, gue gak ada closing statement. Cuman gue kayak, buat kalian-kalian yang banyak nonton film zombie, gue butuh opini kalian juga. Tolong taruh di komen. Ya perdebatan-perdebatannya menarik sih tuh. Please. Gue yakin. Karena ya gitu deh film ini.
Jadi sampai sini aja. Iya. Jangan lupa follow kita di TikTok, Instagram, YouTube, dan juga Spotify @anamorfilm. Gue mau nambahin. Apa? Nonton Abadi Ninjaya di Netflix. Betul. Eksklusif di Netflix. Betul. Jangan tonton, bayar. Kalau yang mau murah. Nah, itu dia. Bye-bye. Bye.